moderator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Catur yang akan memoderatori untuk Wandani Millennial Talks pada siang hari ini. Saat ini saya berkegiatan di Wandani PD Jawa Tengah sebagai Kabid Dhamma dan Sosial, serta sebagai Sekretaris 2 Wandani PC Slawi Kabupaten Tegal. Untuk pekerjaan sehari-hari, saya sebagai guru sekaligus pengelola Star of Dhamma Preschool yang ada di Slawi Kabupaten Tegal. Mungkin beberapa, Slawi itu di mana ya? Slawi itu adalah di Pantura, Kabupaten Tegal, Kota Poci. Ya, jadi kalau sering minum poci, sering minum teh botol, itu produk awalnya di situ. Nah, menarik sekali untuk topik siang hari ini, yaitu kita akan mengangkat tema semangat dan positif di kala pandemi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kita semuanya masih terjebak di kondisi pandemi yang entah kapan berakhirnya. Setelah dinyatakan Maret sudah masuk ke Indonesia dan kemarin-kemarin itu sepertinya mau menurun, tapi ternyata tanpa diduga kembali naik kurva untuk COVID-nya. Untuk dampak COVID ini sendiri bisa ke siapa aja. Kita sebagai milenial bisa kena ya, entah itu ibu rumah tangga, entah pengusaha, entah yang kuliah, entah yang sebagai apa, semuanya kena. Jadi ibaratnya kita itu ada di kapal berbeda, ada kapal ibu rumah tangga, ada kapal mahasiswa, tapi gelombangnya yang menerpa kita itu sama, gelombang pandemi COVID-19. Nah, penting untuk kita bahwa memiliki semangat dan sikap positif selama pandemi ini. Nah, di ruang meeting kita sudah hadir pembicara kita, ada Cik Mira. Halo Cik Mira. Mas. Maaf tadi agak sedikit telat, tapi thank you udah dikasih kesempatan hari ini bersama-sama sharing tentang pengalaman aku. Thank you banget. Oke, nggak apa-apa. It's okay, Cik Mira. Kita semua masih menunggu pokoknya. Karena hari ini Cik Mira akan menyebarkan virus, ya, virus untuk mengalahkan virus COVID, yaitu virus semangat dan virus sikap positif selama pandemi. Betul ya, Cik? Amin. Sadu, semoga ya. Aku cuma sharing, semoga bermanfaat. Oke. Nah, kita supaya lebih kenal lagi sama pembicara kita, Cik Mira, kita akan melihat CV-nya dulu. Luar biasa loh, ini kita bisa ketemu Cik Mira di sela-sela kesibukan. Saya sering kepo IG-nya, Cik. Kepo IG. Gitu ya. Kawan. Iya. Oke. Mungkin screen-nya agak terpotong ya. Mungkin panitia bisa, iya. Oke, mungkin Cik Mira bisa bantu untuk share CV-nya Cik Mira dulu. Mungkin aku langsung ke presentasi aku kali ya. Di dalam juga udah ada CV aku. Okay. Mungkin aku aja yang share screen gimana. Oke, siap Cik. Oke. Ya, oke. Selama Cik Mira presentasi, nanti untuk para peserta bisa mempersiapkan pertanyaan yang mau ditanyakan, yang mau di-sharing sama Cik Mira juga. Mumpung ini kesempatan luar biasa ketemu Cik Mira, nanti bisa melalui Zoom chat atau kalau misalnya malu-malu untuk bertanya bisa ke private juga, gitu, ke host atau co-host yang lain. Itu ya. Silakan Cik Mira. Ya, aku juga masih menunggu karena aku
masih belum bisa share screen, tapi sambil aku menunggu, aku menyapa dulu. Sambil aku dijadikan co-host, aku sambil menyapa ya. Terima kasih kesempatannya, Wandani, udah menyempatkan yang bergabung hari ini di hari Minggu di jam 2 siang nih, biasanya jam ngantuk karena habis lunch biasanya ya. Jadi semoga sharing aku hari ini juga bisa membantu. Nah, sebenarnya semangat dan positif di kala pandemi. Nah, ini sebenarnya topik yang sangat seru banget karena memang ini sesuatu yang memang pandemi ini emang tadi seperti dibilang Catur ya, memang kapan nih berakhirnya gitu. Terus banyak ketakutan untuk sesuatu yang tidak pasti. Itu wajar sekali, semua manusia nggak usah pandemi. Maksudnya keluar dari kerjaan, apakah kerjaan baru itu menjadi lebih baik dari kerjaan sebelumnya? Itu kan juga suatu kekhawatiran gitu. Jadi memang ini menurut aku nggak cuma di masa pandemi aja, tapi kekhawatiran ini sebenarnya juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari, pandemi atau tidak pandemi gitu. Kan bukan berarti kita pandemi terus kita punya rasa kekhawatiran, bukan. Sebenarnya rasa kekhawatiran itu sudah ada sejak bahkan sebelum kita pandemi kan, apapun yang terjadi di kehidupan kita. Oke, aku masih menunggu menjadi co-host dua-duanya. Account aku harus dijadikan co-host dua-duanya. Panitia, aku masih menunggu. Yang satu namanya. Oke, jadi sambil menunggu juga aku mau sharing bahwa apa aku share. Oke. Hari ini tema kita semangat dan positif di kala pandemi. Nah, sebenarnya aku mau tekankan, ketika masa pandemi ini berakhir, bukan berarti semangat dan positif kita juga berakhir. Tapi memang karena pada saat pandemi ini mungkin dibutuhkan semangat dan positivity yang lebih gitu ya. Tapi aku mau menekankan bahwa bahkan nanti setelah kita selesai pandemi ini pun kita tetap harus semangat dan positif gitu ya. Oke, ini aku saat ini menjabat menjadi CEO dan founder dari 3 brand aku, yaitu Miwa Yellow Line, dan Mia. Nah, itu nanti aku ceritakan sedikit, kalau bagi yang belum tahu. Ini sebenarnya sejarah singkat aku, cuman aku cerita aja lewat gambar. Kerjaan aku sehari-hari, Certified Public Speaker. Aku pernah menjadi penulis di salah satu buku Buddhis namanya Success in Dhamma. Kerjaan sehari-hari speaker atau young motivator kalau misalnya lagi nggak pandemi itu biasanya offline, tapi sekarang aku banyak diundang online via Zoom seperti ini. Aku juga ini kerjaan benar-benar bisnis aku, yaitu aku artis and pattern designer, karena dulu aku sekolahnya di LaSalle College of the Arts Singapura selama 4 tahun. Lalu sebulan setelah aku lulus, aku sangat beruntung bisa bekerja di perusahaan The Walt Disney Company di Southeast Asia selama 3 tahun. Dan di tahun 2013 aku dipulangkan ke Indonesia untuk membantu PT Walt Disney Indonesia. Aku juga bertahan selama 3 tahun lagi. Jadi total aku 6 tahun di Disney. Sebelum akhirnya di tahun 2016 aku memutuskan untuk membangun brand aku sendiri, yaitu Miwa. Miwa itu adalah suatu brand yang semua gambar tangannya adalah gambar aku gitu. Jadi di 3 brand aku itu semua gambarnya gambar aku. Jadi kebayang ya, ini emang sekolahku yang akhirnya dicita-citakan dan akhirnya kesampaian terjadi menjadi sebuah brand.
Kalau di kalangan Buddhis, aku pasti akan bilang bahwa filosofi Miwa itu terinspirasi dari Parita dan Sutta. Jadi banyak sekali aku terjemahkan sutta-sutta bagus dari Buddhis yang aku terjemahkan menjadi pattern di Miwa gitu. Yang setiap orang beli patternnya akan mendapatkan sebuah cerita yaitu tentang terjemahan dari Sutta gitu. Oke, ini sekilas aja tentang media. Aku pernah diinterview di Metro TV, Big Circle oleh Bang Andi Noya. Lalu terpilih menjadi brand ambassador Mercedes-Benz di tahun 2018, setahun setengah setelah aku keluar dari Disney. Oke, terus yang terbaru mungkin aku sebelum COVID banget, aku sebenarnya masuk Kick Andy di tanggal 16 Januari 2020 dan ini episodenya udah bisa dilihat di YouTube. Dan ini banyak sekali membahas tentang Wandani dan bahkan banyak anggota Wandani termasuk Cimeta Sari dan Ibu Ketua Umum kita Ciweni Lo dan seluruh jajarannya banyak sekali yang hadir di studio mensupport aku di acara Kick Andy. So thank you. Nah selain yang bisnis tadi dan pencapaian aku, sebenarnya aku juga aktif di Wandani, pastinya Wanita Theravada Indonesia, pengurus pusat. Aku ketua bidang usaha kreatif pemberdayaan ekonomi daerah gitu. Lalu ini yang belum tahu Miwa itu punya counter dan ini desainnya. Jadi aku jual baju dan jual shawl. Sekarang aku jual juga kayak masker, face shield, pokoknya kebutuhan pada saat pandemi gitu. Nah ini juga bagian dari semangat dan positif aku di pandemi, tapi karena memang siapa yang mau beli baju party, baju pesta di saat pandemi ini. Jadi memang kita tetap harus semangat dan tetap harus berpositif untuk peluang bisnis apa nih yang bisa kita lakukan dengan brand kita gitu. Itu salah satu contohnya. Ini event-eventnya kalau ada yang belum pernah lihat. Terus ini brand kedua aku, Miwa Yellow Line. Dan ini Mia. Jadi Mia itu adalah CSR dan brand ambassador kebaikannya Miwa dan Miwa Yellow Line. Jadi dia menyebar kebaikan gitu ya. Oke, sebelum aku mulai, itu sedikit perkenalan tentang dunia aku dengan dunia usaha aku. Nah, aku mau mulai presentasi aku dengan quote ini. Nah, quote ini adalah quote yang diberikan oleh seorang sahabat aku dan ini benar-benar jadi panduan hidup aku sejak aku keluar dari Disney dan memulai usahaku Miwa gitu. Jadi waktu itu aku juga khawatir, panik, tidak tahu apa yang akan terjadi setelah aku keluar dari perusahaan besar itu. Dia bilang, trust yourself, you have survived a lot. And you will survive whatever is coming gitu. Aku suka banget quote ini karena quote ini membalikkan lagi rasa kepercayaan diri kita kepada diri kita sendiri gitu. Benar-benar yang bisa merubah nasib kita itu hanya kita sendiri. Kalau di Buddhis kita juga tahu ya, pikiran adalah pelopor. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa, kita pasti akan bisa gitu. Jadi benar-benar quote ini menurut aku sangat bagus sekali untuk represent ketika kita mengalami sesuatu yang tidak pasti di depan. Kita harus tetap percaya pada diri sendiri, karena kita sudah bertahan dan kita sudah survive dan kita sudah selamat sampai hari ini berjuang. Dan kita akan terus berjuang. Jadi apapun yang akan terjadi, apapun nanti pandemi itu berakhir atau makin panjang atau apapun di depan sana, kita pasti akan berjuang. Dan please percaya pada diri sendiri. Itu yang paling penting. Oke? Terus aku punya tambahan quote. Ini
ngambil dari SpongeBob. Tahu ya SpongeBob kartun with imagination. You can be anything you want gitu. Nah, ini related banget dengan apa yang Buddhis ajarkan, yaitu apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Dan ternyata ini juga dipakai oleh kartun SpongeBob gitu. Dan memang kalau kita mau semangat dan positif, kita tidak bisa mempunyai pikiran yang negatif. Pasti pikiran kita harus positif, pikiran kita harus semangat gitu untuk mempunyai result yang positif. Nah, aku juga mau share ada 10 penyesalan dalam hidup yang biasanya dialami oleh orang-orang pada umumnya. Nah, ini aku nggak akan bahas satu-satu. Nanti ini aku share aja di grup. Tapi kebanyakan dari semua ini adalah tentang tidak bisa mengekspresikan atau memberi waktu kepada diri sendiri untuk mengeksplor atau mencari jati diri sendiri dan keinginan apa yang belum pernah diwujudkan. Biasanya regret itu terjadi related dengan hal-hal seperti ini, gitu. Nah, jadi yang aku lakukan setiap hari, terutama ketika pandemi saat ini ya. Jadi ini aku sudah praktekkan sebelum pandemi, lalu di pandemi juga makin dikukuhkan gitu ya. Yang satu adalah set your mindset before checking your phone every morning. Jadi ketika kita bangun tidur, aku ini udah baca tentang research tentang orang-orang sukses dan mereka punya kebiasaan pagi yang sangat luar biasa dan itu mereka mendedikasikan 10 sampai setengah jam hanya untuk diri sendiri. Nah, inti penting untuk men-set mindset kita, untuk men-set pikiran kita sebelum kita menghadapi segitu banyak permasalahan di hari itu. Nah, nomor 1. Dan sebelum ini membuka handphone, karena kalau kita membuka handphone berarti kita udah connect ke dunia luar dan itu udah banyak banget masalah-masalah yang harus kita hadapi. Jadi sebelum benar-benar kita buka handphone. Jadi begitu bangun tidur, nomor 1, bersyukur. Ini aku udah research dan aku juga udah lihat sendiri dengan mata kepalaku dan aku juga sudah mengalami dan mempraktekkan bahwa kekuatan bersyukur itu sangat luar biasa. Gak peduli kalian di level stage mana. Kita itu ada hal seperti kita. Jadi satu hal yang kita paling bisa syukuri adalah kita bernafas dan diberikan hari yang baru untuk menjadi yang lebih baik hari ini. Itu nomor 1. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang bahagia kalau dia tidak bersyukur. Jadi nomor 1 adalah bersyukur. 2, kita harus punya morning routine. Nah, ini custom ya, beda orang, beda morning routine. Ada yang olahraga dulu, baru berdoa, atau baru bermeditasi. Ada juga yang orang meditasi dulu, terus sarapan dulu, baru dia bisa olahraga. Nah, ini beda-beda. Tapi levelnya harus di nomor 2. Gue paling happy morning routine tuh gue harus sit up misalnya 50 kali karena feel energized gitu. Itu bisa juga. Jadi benar-benar terserah diri sendiri. Aku pernah dengar salah satu orang sukses di dunia itu Elon Musk. Dia salah satu morning rutinnya adalah dia bikin jus kesehatan untuk diri sendiri. Nah, dan dia harus ngejus sendiri gitu. Jadi benar-benar ini di tailor masing-masing orang berbeda-beda. Nah, kalau aku secara pribadi, kalau ada yang mau tahu, aku bangun bersyukur, mengucap syukur 5 menit untuk apa yang sudah aku dapatkan selama ini, atau kejadian apa yang kemarin yang aku sangat syukurin, atau berdoa gitu ya, 5 menit. Lalu aku meditasi, biasanya setengah jam, habis selesai meditasi, aku langsung ganti baju olahraga. Kenapa aku langsung ganti baju olahraga? Karena ini untuk menyemangati diri sendiri yang badan kita yang baru bangun, itu seolah-olah dikasih
peringatan bahwa gue mau olahraga loh gitu. Jadi badan kita juga bersiap untuk berolahraga. Jadi aku langsung pakai baju olahraga. Lalu aku olahraga setengah jam sampai 1 jam di rumah atau nge-gym gitu. Aku nggak setiap hari nge-gym, tapi aku setiap hari olahraga di rumah pagi. Abis itu aku baru siap-siap ke kantor dan segala macam gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, visualisasi. Nah, ini penting banget karena ini aku enak banget kalau ngomong di kalangan kita Buddhis, karena seperti yang tadi aku bilang, what we set on our mindset, that's what will happen gitu. Jadi apapun yang kita tanamkan di pikiran kita, oke, hari ini gue harus menyelesaikan A, B, C, D gitu. Dan itu kita visualisasikan kalau kita sudah mencapai. Nah, itu biasanya akan jauh lebih mudah ketika kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi visualisasi nomor 3. Nomor 4, the power of positivity. Ini sama yang tadi aku udah bilang, cuman kita mengingatkan lagi ke diri sendiri. Bisa juga dengan cara autosugesti. Nah, ini aku pernah belajar dari Pak Andri Wongso, juga mempraktekkan hal ini, dan aku juga belajar dari salah satu workshop yang aku pernah ikutin, yaitu autosugesti. Autosugesti adalah kita bercermin, ya, kita dicermin dan akhirnya kita bilang ke diri sendiri bahwa oke, hari ini saya akan sehat. Hari ini saya akan sukses. Hari ini saya akan deal di meeting ini. Hari ini saya akan punya project baru yang akan mensupport bisnis saya. Apapun yang akan kalian achieve hari itu, kalian bisa mengautosugesti, bercermin dan bilang ke diri sendiri, gitu ya. Itu tips nomor 4. Oke, nah selanjutnya aku mau bahas tentang 4 mentalitas kesuksesan. Nah, aku mau jelasin juga, kesuksesan di sini bukan berarti sukses secara bisnis doang, tapi kesuksesan secara spiritual atau kesuksesan secara individu orangnya gitu. Tergantung dengan definisi kesuksesan kita sendiri masing-masing sebenarnya. Tapi 4 mentalitas ini harus dimiliki bila kita ingin sukses di kehidupan ini, ya, nggak secara duniawi doang, nggak secara materi, tapi juga secara the whole kita secara manusia. Dan ini aku dapat referensinya sebenarnya dari Pak Slamet Rojali yang kita sudah bahas, diskusi dan diterjemahkan dari Sutta. Oke, nomor 1 kita harus punya kemauan, ya. Yang tadi aku udah bilang, punya mindset dan segala autosugesti, tapi kalau tidak punya kemauan melakukan itu, ya tidak akan terjadi gitu. Jadi nomor 1, harus mau. Harus mau semangat, harus mau positif. Kalau dari awal udahlah gue nggak usah semangat, ya itu udah sangat sulit karena sudah memblok diri sendiri dengan ketidakmauan. Ya, jadi nomor 1 adalah kemauan. Dan ditekankan juga di sini adalah kegembiraan dalam mengerjakannya, joyful effort. Tuh. Mau tapi nggak happy ngerjainnya, itu juga nggak akan kemana-mana. Jadi setelah mau, kita harus mau bekerja keras mewujudkan itu. Banyak aku nemuin orang mau, tapi ketika kita kasih tahu, oke, untuk mendapatkan goal lu harus A, B, C, D, nggak mau. Gitu. Jadi banyak orang yang mau mencapai goalnya tapi tidak mau bekerja keras. Nah, kemauan di sini tuh harus dua-duanya. Jadi mau mencapai goalnya dan mau bekerja keras. Itu dia, ya. Nomor 2 adalah semangat. Semangat. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Semangat itu sebenarnya terbagi dengan kesabaran, daya tahan, dan bergelora. Gitu. Oke. Jadi ada kata daya tahan di sini. Nah, semangat itu memang tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan semangat saja. Semangat itu harus diikuti dengan berbagai hal di belakangnya seperti daya tahan. Nggak bisa, oke, ini semangat, oke. Terus tiba-tiba datanglah masalah banyak sekali. Terus kita
turun semangat itu pasti. Kita hidup tuh pasti naik turun. Tapi gimana caranya ketika kita turun di bawah, semangat berkurang, kita tetap ingat, oh iya, gue harus punya daya tahan yang kuat untuk bisa semangat lagi gitu. Nah, ujiannya sebenarnya di situ. Menumbuhkan semangat itu lebih gampang daripada mempertahankan semangat gitu. Nah, kesabaran. Nah, semangat itu bisa direlate dengan kesabaran. Jadi ketika ada masalah datang dan kita tidak semangat atau semangat menurun, kita tetap harus ingat bahwa kita harus tetap menghadapi masalah itu. Makanya ada korelasinya antara kesabaran dengan semangat. Nah, nomor 3, fokus. Percuma punya kemauan, punya semangat, tapi nggak fokus gitu. Fokus di sini nggak harus kerjaan, nggak harus duit, nggak harus apapun ya. Ini fokus orang selalu berbeda-beda. Tapi yang pasti fokus itu adalah menyelesaikan apapun yang kita kerjakan sampai tuntas gitu. Fokus dengan sungguh-sungguh pastinya ya. Nomor terakhir adalah bijaksana. Nah, kenapa ini penting banget bijaksana? Karena dengan kita memiliki kebijaksanaan, ini akan meminimalisir kejadian-kejadian atau kalau di bisnis ini meminimalkan hal-hal yang merugikan perusahaan. Nah, contohnya kita bisa berhati-hati dalam melangkah yang kita tempuh. Misalnya kalau lagi pandemi ini, ya gimana caranya misalnya kita tidak punya penghasilan seperti sebelumnya, tapi kita juga bisa menghasilkan uang atau tetap memutar uang kita. Nah, itu juga perlu kebijaksanaan. Tidak perlu juga memilih jalan pintas seperti oh yaudah yang penting gue dapat duit, yaudah main judi aja atau ya udah pinjam duit sama rentenir atau apapun. Itu adalah 2 tindakan yang gitu. Karena dengan bijaksana ini sebenarnya akan mengurangi resiko terpuruknya kita ke depannya gitu. Nah, gimana tetap semangat dan positif? Salah satunya adalah harus tetap produktif. Tidak bisa mau semangat, positif, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah saya semangat, saya positif, tapi terus nggak ngapa-ngapain, itu juga percuma. Jadi untuk semangat dan positif kita harus aktif, kita harus produktif. Apapun itu, mau nggak ada kerjaan atau cuman aktif di rumah beresin rumah, atau cuman aktif nge-zoom ikut kelas-kelas yang selama ini nggak pernah ikutan gitu ya. Jadi selalu harus aktif. Nah, harus aktif. Nomor 1 yang bisa dikerjakan, do your hobby or discover a new one. Jadi kita bisa mulai dari hobi kita. Misalnya kalau aku gampang, aku hobi gambar. Ada juga yang hobi memasak selama ini, tapi karena sibuk kerjaan sebelum pandemi ini, tidak punya waktu untuk menyalurkan hobi memasak. Ya kita lakukan. Siapa tahu dari hobi memasak ini kita menjadi dapat inspirasi, kita menjadi lebih tenang, lebih semangat, lebih sesuatu yang dinanti setiap hari, atau kita malah bisa punya bisnis catering gitu. Jadi do your hobby karena itu start yang paling gampang. Atau kalau nggak tahu, ada orang yang, tapi aku nggak tahu aku hobinya apa. Oke, discover a new one. Caranya explore. Misalnya lagi ngetren sepeda, ya coba aja gitu. Apakah aku hobi sepeda? Apakah aku hobi olahraga? Apakah aku hobi menggambar? Atau aku hobi YouTube? Jadi kalau nggak tahu hobinya apa, memang harus mengeksplor apa aja yang kita sukain dan benar-benar kita menganalisa kita sukanya kenapa.
Nah, dari situ kita baru tahu, oh ternyata saya suka menggambar itu karena ini mengasihkan dan membuat saya fokus dan saya bisa mengekspresikan diri saya sendiri. Nah, itu juga harus dieksplor untuk lebih tahu diri kita sendiri, gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, ingat bahwa kita adalah work in progress. Bahkan sampai hari ini, bahkan sampai kita menutup mata, kita masih dalam proses pembelajaran. Tidak ada yang final sampai kita menutup mata. Jadi sekarang banyak sekali kelas-kelas Zoom atau kelas online lainnya yang tidak berbayar dan bagus-bagus banget topiknya. Itu setiap hari aku dapat di WhatsApp dari masalah finance, dari ada yang tentang NLP atau dari belajar kursus memasak, bahkan itu sekarang udah online. Nah, itu bisa diikutin untuk lebih menambah wawasan dan untuk mempersenjatai kita agar nanti ketika kita pandemi sudah selesai, kita punya ilmu-ilmu yang lebih baru dan kita bisa lebih mengembangkan diri kita setelah pandemi misalnya selesai gitu. Jadi ini kayak kita lagi nabung pembelajaran diri aja gitu. Itu penting ya, nomor 2. Nomor 3 aku bilang olahraga. Ini invest in yourself. Nah, artinya dulu aku adalah orang yang tidak suka olahraga dan sekarang aku sangat merasakan manfaatnya dari olahraga. Nah, ini akan aku bahas di beberapa slide next-nya, akan lebih detail apa aja yang aku pelajari dan pentingnya olahraga. Dan kenapa olahraga itu menjadi invest in yourself. Itu nanti aku ceritakan detail. Yang keempat itu work from your heart. Apapun yang kalian lakukan, bahkan hanya di rumah aja, misalnya cuman belajar nge-Zoom atau cuman merajut gitu. Ya lakukan dengan sepenuh hati. Just be there, be present dan enjoy, nikmatin gitu. Untuk bisa positif dan untuk bisa semangat, kita tidak bisa memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang sangat chaos ya, yang sangat padat penuh gitu. Kita harus tetap tenang. Nah, jadi gimana caranya tenang? Yaitu be present, just be there gitu. Ada pada saat ini gitu. Tarik nafas, ingat kita lagi di mana, mengerjakan apa. Sebenarnya seperti meditasi tapi melakukan sesuatu, ya. Yang kelima pastinya spiritual growth. Ini penting banget karena selain kita makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk spiritual. Dan memang secara data, aku juga udah research bahwa orang yang menjadi lebih spiritual di zaman COVID ini naik sekitar 30-48% dibandingkan ketika sebelum COVID. Ini wajar karena ketika kita dihadapi ketidakpastian, kita pasti kembali ke spiritual kita. Entah nanti ada yang kembali pada Tuhan, berdoa, atau ada yang kalau Buddhis kita baca parita, chanting gitu ya, bertukar pikiran secara dhamma gitu. Jadi nomor 5 ini juga penting banget. Oke, aku mau cerita tentang discover your new possibility, opportunity dan explore. Ini contoh yang aku mau jelaskan untuk orang-orang yang kalau punya pertanyaan tapi aku nggak tahu hobi aku apa atau bagaimana. Ini contohnya aku ngegoes sepeda. Kalau ada yang tahu aku secara personal, aku tuh tidak pernah berolahraga. Tidak pernah menjadwalkan olahraga di kehidupan aku. Di 24 jam aku satu hari. Aku sibuk meeting dari pagi, itu udah meeting di mall seharian, bisa 3-4 meeting sehari, pulang udah capek banget, dan itu berlangsung setiap hari seperti begitu. Dan ini membuat aku punya banyak penyakit. Salah satunya, aku migran, itu seminggu wajib 3 kali. Gitu. Dan sebenarnya dengan berolahraga, aku baru tahu rasanya tidak punya migran. Jadi aku migrannya hilang sejak Maret sampai hari ini aku tidak pernah migran sama sekali. Dan ini pertama kalinya dalam hidup aku tidak migran gitu. Dan untuk aku ini luar biasa banget. Aku udah nggak minum obat sama sekali dan energi aku satu hari itu jauh lebih
jauh lebih panjang waktunya. Kalau dulu aku cepet capek, sekarang aku bisa mengerjakan banyak hal dan lebih produktif jadinya. Nah, aku mau cerita sedikit tentang perjalanan goes aku 2 bulan terakhir ini. Aku baru 2 bulan menekuni dunia sepeda, dunia yang sangat baru buat aku. Terakhir aku sepedaan itu SD umur 5, nah ya mungkin umur 7 tahun atau 8 tahun. Jadi aku udah 20 tahun lebih tidak bersepeda. Tapi karena lagi ngetren dan akhirnya aku mau jualan baju jersey untuk olahraga, akhirnya aku beli sepeda. Dan ketika aku beli sepeda ini luar biasa. Aku cuman Instastory atau post di Instagram, banyak banget yang ngajakin aku goes bareng karena emang lagi ngetren. Dan aku jadi berkenalan dengan orang-orang yang aku tidak pernah kenal gitu. Di foto pertama itu yang aku sama 2 cewek itu tadi 2 wanita ini umurnya 50 tahun ke atas, aku nggak kenal. Dia followers aku di Instagram dan dia nge-DM aku di Instagram untuk ngajakin goes bareng. Nah, nanti aku ceritain tentang 2 wanita ini. Nah, yang laki-laki semua itu adalah teman-teman SMP aku yang aku tidak pernah ketemu 15 tahun. Dan aku ketemu lagi gara-gara aku lagi ngegoes di BSD dan mereka lagi ngegoes juga bareng-bareng dan mereka ya karena aku pakai baju brand aku Miwa yang sangat ngejreng banget, akhirnya mereka bilang Mira gitu. Jadi aku ketemu lagi dengan mereka literally di tengah jalan dan akhirnya kita ngobrol dan aku baru tahu ada beberapa yang sukses banget punya restoran di mana-mana, bahkan ada yang jadi kontraktor pemerintah dengan proyek membangun MRT gitu ya. Aku baru tahu gitu. Dan aku dipertemukan lagi oleh mereka dengan ketika aku punya hobi baru yaitu sepedaan gitu. Dan oke, jadi ini salah satu contoh aku juga bahwa jadi aku yang selama ini melimitasi diri aku. Gue nggak suka olahraga, gue bukan tipe olahraga, gue bukan tipe orang sepedaan. Itu ternyata adalah suatu mental block yang salah. Gitu. Kita nggak pernah tahu kita itu kedepannya bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh badan kita gitu. Terus terang aku berolahraga karena aku divonis mempunyai penyakit di tubuh aku selain migran yang mengharuskan aku olahraga setiap hari. Dan itu yang membuat aku jatuh cinta dengan dunia-dunia olahraga ini. Oke, jadi aku menemukan dunia yang baru, aku menemukan hobi aku yang baru. Ternyata aku nggak cuma hobi gambar, ternyata aku sekarang hobi olahraga dan ternyata aku sekarang hobi sepedaan gitu. Itu sesuatu yang sangat baru buat aku. Aku baru menekuni dunia ini 2 bulan gitu. Aku mau cerita lebih detail tentang 2 wanita ini untuk meyakinkan kalian tentang mencoba hal yang baru di saat pandemi ini. Jangan pernah takut mencoba hal yang baru. Ini kisah nyata yang terjadi dan ini baru terjadi jam 7 pagi hari ini. Foto di atas itu adalah ketika mereka datang ke acara aku pameran di Sumarekon Mall Serpong di bulan Juli kemarin. Ternyata mereka ini selama ini membeli brand aku, membeli produk-produk Miwa, tapi secara online dan aku nggak kenal. Tapi karena mereka penasaran, pengen kenal sama aku, akhirnya mereka datang ke pameran aku di SMS di bulan Juli, memperkenalkan diri dan memakai masker aku, memakai barang-barang aku. Mereka memperkenalkan diri, halo Mbak Mira, aku fans banget sama Mbak Mira. Aku Ulin, terus yang satu lagi namanya Tanti gitu. Dan mereka berdua ternyata adalah direktur Bank Mandiri gitu. Mereka memperkenalkan diri, mereka, aduh Mbak suka banget sama karya-karyanya, kita fans berat Miwa, bahkan di Mandiri ya, kita tuh udah mempromosikan Miwa, kita udah pakai tiap hari, bahkan banyak banget kolik-kolik kita yang membeli lomba secara online, tapi belum kenalan aja sama Mbak Mira gitu. Oke, itu satu, aku sangat mengapresiasi luar biasa. Nah, sebulan kemudian aku beli sepeda.
ketika mereka follow Instagram aku. Ketika aku beli sepeda, mereka langsung, Mbak, kita goes bareng, Mbak, kita goes bareng. Akhirnya, singkat cerita, itu terjadi hari ini. Dan untuk goes bareng, mereka itu membeli baju kembaran untuk bisa goes bareng sama aku. Gitu. Bener-bener dari atas sampai bawah, se-casing handphone, setas, semuanya itu brand Miwa. Dan akhirnya tadi aku bergaul, ngobrol bareng, dan itu pertama kalinya aku beneran ngobrol as a friend sebagai teman ya bersama mereka. Dan ternyata wow, kita nggak ngomongin bisnis, kita nggak ngomongin mandiri mau kerja sama Miwa, enggak. Bener-bener dia pengen tahu Mbak Mira tuh mulai usaha dari mana. Aku juga tadi cerita sedikit tentang Wandani. Oh, aku secara pribadi Buddhis, Mbak, gitu. Kalau mereka kan Muslim, jelas. Aku aktif di pemberdayaan ekonomi wanita, Buddhis, Wandani itu seperti apa, itu aku ceritakan. Dan aku tahu dua orang ini hanya karena aku punya sesuatu hobi yang baru yang aku coba dan aku explore diri aku gitu, dan aku menemukan dunia yang baru gitu. Jadi ini cuma contoh aja, aku sharing cerita personal ini kepada kalian semua, ini untuk sebagai gambaran. Oportunitas apa sih, atau kejadian simple sedikit aja itu, atau kita mau berubah sedikit aja, itu membuka diri kita kepada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Aku nggak pernah mikir sebelum pandemi kalau nanti aku punya sepeda dan aku akan sepedaan dengan 2 direktur mandiri yang ternyata fans beratnya Miwa gitu. Itu aku tidak pernah terjadi, dan mereka sekarang from strangers to a friends gitu. Mereka kontekan WA ke aku tuh hampir setiap hari, cuman cerita-cerita tentang sepeda, atau Mbak aku habis sepedaan di sini, Mbak hari ini udah olahraga belum. Jadi kayak bener-bener kayak teman, jadi kayak sahabat gitu. Nah, itu hanya contoh sedikit. Ini untuk meyakinkan kalian bahwa jangan takut untuk memulai atau mencoba hal yang baru yang kalian belum pernah coba. Oke? Satu hal lagi tentang discover your new you, invest on yourself. Aku pernah dinasehatin sama seorang dokter ketika aku stroke di umur 28. Aku pernah dibilang seperti ini. Mbak Mira nih mungkin karirnya akan sukses, ke depan mungkin akan punya brand sendiri. Waktu itu aku masih di Disney. Dan itu bilang, ingat ya Mbak Mira, semua investor itu hanya invest di dunia bisnis Mbak. Tapi tidak ada yang akan invest di dunia Mbak sendiri, di diri Mbak sendiri, kecuali diri sendiri. Gitu. Tidak akan ada orang lain yang mau invest di diri lu selain diri lu sendiri. Gitu. So I invest a lot in myself. Aku banyak ikutan kelas Zoom, aku banyak teleponan sama orang-orang yang aku anggap mentor untuk bisa belajar. Aku juga invest in my health, terutama di saat pandemi saat ini. Penting banget kesehatan. Aku baru sadar bahwa prioritas aku selama ini salah. Prioritas aku dulu kerja, baru kesehatan. Sekarang aku harus memprioritaskan nomor 1 adalah kesehatan. Punya kerjaan bagus, punya karir bagus, punya uang sebanyak apapun, kalau kita tidak sehat, itu nggak ada gunanya. Jadi aku yakin semua yang ada di sini tahu sekali, karena pandemi ini kita tahu betapa mahal harga kesehatan. Jadi aku pakai personal trainer. Ini bukan karena aku sok-sokan pengen punya personal trainer, enggak. Karena aku pengen tahu, aku pengen belajar dari dia. Apa sih, gimana sih caranya supaya sehat? Gimana sih caranya supaya otot tangan aku lebih kuat, jadi aku kalau ngangkat barang tuh bisa lebih banyak. Gimana sih caranya mengaktifkan core? Core itu perut. Kalau kita core-nya tidak kuat, kita tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Dan kalau kita tidak bisa berjalan dengan baik, kita tidak bisa menumpuk tubuh kita, dan tuanya kita akan sakit-sakitan di daerah punggung dan segala macam. Jadi aku belajar banyak dari PT aku. Aku bayar dia kayak aku ngeles kesehatan. Ya, memang PT itu kerjanya adalah memotivasi.
tetap kerjaan besarnya itu kita yang melakukan. Ngangkat-ngangkat beban, dia mah cuma tinggal nyuruh, ya 50 set, 50 kali kayak gitu, ya kitanya yang melakukan. Nah ini mengajarkan satu hal buat kita. Aku bisa bayar PT semahal apapun, tapi tetap yang mengerjakan halnya itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Tidak ada yang bisa membuat kita sehat kecuali kita sendiri. Nah, ini untuk bisa punya kesehatan ya kita harus semangat. Nggak bisa nggak mau olahraga tapi maunya sehat, itu nggak bisa. Nggak bisa. Dan ternyata kehidupan aku selama ini migran seminggu 3 kali atau aku punya penyakit lain itu karena ya aku tidak olahraga, tidak menginvest ke diri sendiri dan tidak sayang kepada diri sendiri gitu. Jadi gimana kita mau membahagiakan orang lain, gimana kita mau happy, gimana kita mau sukses, tapi kalau kita nggak sehat. Jadi kesehatan itu adalah nomor 1 dan ini aku tekankan sekali. Kalau kalian hari ini lupa sama semua presentasi aku, nggak apa-apa. Ingatlah yang ini, olahraga, invest in yourself, gitu. Oke? Nah, kalau ini sebenarnya menurut aku ini tambahan, tapi karena ini konteksnya millennials, menurut aku anak-anak millennials, orang-orang millennials mestinya aktif di sosial media. Kenapa? Karena kita bisa menjadi agen-agen kebaikan, menyebarkan positivity di dunia sosial media. Jadi ini lebih luas lagi dan lebih menjadi berkat gitu ya. Everyone is unique, be you and be yourself. Contohnya seperti aku nge-share tentang olahraga aku ngegoes bareng sama orang, atau aku lagi nge-gym, itu aku ceritakan aku lagi ngapain dan segala macam. Banyak banget followers aku yang nge-DM di Instagram atau nge-WA secara pribadi bilang, thank you ya Mbak Mira, thank you ya Cimira, thank you ya Mira. Karena ngelihat setiap hari nge-gym atau olahraga, aku jadi termotivasi. Dan setidaknya udah 4 orang yang beneran aktif olahraga sampai hari ini. Sebenarnya itu salah satu alasan aku kenapa aku share tentang olahraga aku ngegoes, aku mengganti diet makan aku yang tadinya aku nasi putih, sekarang aku granola atau aku oatmeal gitu. Dan itu aku ceritakan kenapa pentingnya mengganti karbo-karbo ini, kenapa pentingnya olahraga sehari 2 kali, apa pentingnya meditasi, dan itu aku sebar di sosial media. Bukan untuk narsis. Karena menurut aku di pandemi ini banyak sekali berita-berita negatif. Nah, kita harus melawan itu. Harus ada yang melawan itu. Ya, walaupun aku mungkin kontribusinya tidak banyak, tapi setidaknya aku berusaha. Nah, ini balik lagi kepada pegangan di Buddhis, yaitu usaha yang benar. Nah, ini kita bisa jalankan juga gitu. Jadi menyebar kebaikan di dunia sosial media. Nah, ini related banget untuk para millennials gitu. Oke. Ini be impactful. Jadi ini kalau ada yang mau menekuni setelah kita share story kita di sosial media dan segala macam, sebagai generasi millennials, kita juga bisa menyebarkan impact yang sangat baik kepada masyarakat. Bedanya apa dengan tell your story? Kalau impact ini membuat gerakan. Nah, kalau kalian banyak yang tahu, di Instagram itu banyak yang menggunakan hashtag-hashtag kebaikan sekarang. Hashtag aku yang terbaru yaitu Mira Sehat Bugar gitu. Jadi kalau ada yang ngeklik hashtag Mira Sehat Bugar itu akan keluar semua tips-tips tentang kesehatan aku, tips-tips aku nge-gym, tips-tips aku lagi ngegoes dan segala macam. Nah, ini mungkin impact-nya harus dilakukan setiap hari. Ini harus konsisten. Nggak bisa ngepost kali, terus impact-nya jutaan orang tersadarkan. Nggak bisa begitu. Ini benar-benar harus every day, harus konsisten gitu. Ini contohnya East Java & Co ya. Mereka mengkampanyekan tentang bagaimana lebih membeli produk-produk sustainable dan lebih
menguntungkan kepada para petaninya langsung gitu, karena mereka menghilangkan jalur tengkulak gitu. Nah ini gerakan yang sangat luar biasa dan ini diterjemahkan di websitenya bahkan di sosial medianya. Ini sedikit contoh gimana caranya kita impactful tapi di dunia sosial media dengan melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Ya, as simple as kita juga bisa nge-share tentang quote-quote Buddhis yang menurut aku bagus banget atau menjadikan quote Buddhis ini suatu gerakan nyata. Misalnya kita bagi-bagi masker atau mamaku tuh setiap hari Kamis jam 5 sore itu bagi-bagi makanan ke pengemis di daerah rumah kita. Nah, itu kita bisa, karena mamaku tuh bukan geng millennials dan kadang perginya nggak sama aku, dia nggak foto dan dia nggak sebarkan ke Instagram. Tapi bayangin kalau mamaku tuh lakukan itu, berapa orang yang akan terinspirasi dan melakukan gerakan yang sama gitu. Jadi itu sedikit contoh aja di Impactful. Ini aku mau jelaskan tentang you are work in progress. Ini aku tekankan juga bahwa never stop learning, be better. Personal growth itu sama dengan business growth. Jadi kalau pengen punya bisnis yang lebih maju, kitanya sendiri harus lebih maju secara pribadi. Kita tidak bisa pengen punya bisnis yang lebih sukses, tapi kitanya males-malesan gitu, nggak bisa. Jadi dengan kita invest in ourselves, ketika kita menginvestasikan ke diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, itu pasti secara bisnis itu pasti juga akan naik gitu. Yang pasti karena kita work in progress, karena kita juga masih belajar, yang pasti kita harus sabar dan persisten. Nggak bisa ketika kita ngadepin masalah terus kita berhenti. Nah, itu bukan semangat. Itu artinya kita menyerah. Nah sebenarnya yang aku pelajarin di dunia olahraga bersama PT aku adalah, atau ketika aku nge-goes, adalah you versus yourself only. Bukan kita versus kompetitor kita atau kita versus tetangga sebelah gitu. Enggak. Beneran kita tuh musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Kemalasan, kebodohan, keserakahan itu ya. Itu semua adanya di diri sendiri gitu. Jadi ini contoh aja di Maret 2020 sebelum COVID, aku sebenarnya lagi di Bali Usada meditasi bersama Alice ya, anaknya Ciweni. Itu aku 55 kilo. Aku nih tampang aku belum olahraga dan tidak pernah olahraga, yang migran seminggu 3 kali. Itu tampang aku seperti itu. Di Juli 2020 aku turun 40 di aku turun 9 kilo karena aku olahraga sehari 2 kali dan olahraga aku nggak berat, cuman via YouTube. Aku buka YouTube, videonya itu cuma 10 menit pagi, 10 menit malam, tapi itu aku lakukan setiap hari. Dan aku ganti karbo aku menjadi granola. Terus aku yang tadinya suka makan martabak atau junk food, itu aku tidak makan sama sekali. Benar-benar aku pilih makanan yang sehat, aku menjadi lebih baik. Itu aku turun 9 kilo. Gila sekarang tampang lu segar banget ya. Wah gila lu makin cantik, makin apa. Sebenarnya rahasianya nggak ada, cuman olahraga. Beneran ketika aku, ya mbak, itu pasti kita ada rasa, aduh udah nih mau nyerah aja, ini udah sakit banget gitu. Nah, hal tidak menyerah, hal tetap berjuang, hal tetap ingin melakukan, dan hal tetap semangat itu yang aku belajari di olahraga. Itu aku tanamkan ke dunia-dunia yang lain.
ke dunia kerjaan, ke dunia masalah sehari-hari, personal atau bisnis gitu. Jadi apa yang aku pelajari di sifat berjuangnya, itu aku tanamkan kepada sesi untuk Pak mentalitas kita untuk tidak malas. Nah, ini aku belajarnya dari olahraga. Nah, itu salah satu manfaat olahraga sebenarnya. Oke. Never stop dreaming plus action. Nah, harus ada action. Ini dari tadi aku ngomong tentang semangat, harus positif, kegunaannya, dan segala macam. Tapi ini nanti kalau habis Zoom ini kalian tidak ada actionnya, itu sama aja bohong gitu. Jadi yang penting itu adalah actionnya gitu. Keinginan, fokus, kemauan, semangat, tapi nggak ada action, nggak akan jadi kemana-mana. Jadi ini penting banget aku tekankan setelah Zoom meeting ini, setelah kita ngobrol sharing di sini, please do something. Entah, oh ya udah deh, nggak tahu mau ngapain, ya udah olahraga. Atau as simple as jalan pagi setiap hari kena matahari. Nggak usah lama-lama, 10-15 menit. It will change your life. Kita akan punya perspektif baru, kita lebih segar gitu. Adalah aku juga manfaatnya kalau dulu tahu aku tuh suka begadang sampai jam 12 atau jam 1 pagi. Sekarang aku jam 10 aja udah teler, jam 11 tuh aku udah tidur dan aku badannya lebih segar ketika aku bangun di paginya. Dan aku bangunnya jadi pagi sekali. Sekarang aku bangun di jam 6 tanpa alarm. Karena ternyata badannya juga udah siap untuk bangun lagi gitu. Kalau ada yang tahu aku tuh dulu bangun jam 8 aja udah termasuk pagi buat aku. Tapi sekarang aku bisa bangun jam 6 pagi tanpa alarm karena lebih memperhatikan badan dan lebih mempunyai pola hidup yang lebih teratur dan lebih sehat gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir yang tadi aku bilang spiritual growth. Berdoa. Kalau di kita baca parita, chanting atau belajar suta, ya itu penting ya. Nah, kalau di dunia desain seperti aku, energi kebaikan atau energi jahat atau energi negatif itu semua ketransfer ke dalam suatu karya. Kalau kita lagi masak, happy sama ketika kita masak nggak happy, itu rasanya berbeda. Dan orang bisa merasakan itu sebenarnya. Nah, jadi ini penting banget menenangkan pikiran atau mempunyai waktu untuk spiritual growth. Ya, aku kerja itu minggu itu aku mendedikasikan 1 hari sebenarnya untuk enjoy myself gitu ya. Aku ngegoes pagi atau aku olahraga pasti, habis itu aku ngegoes atau pasti di siang dan sorenya itu atau malam itu aku berusaha punya waktu untuk spiritual aku. Ya ditambah dengan meditasi setiap hari itu kan sebenarnya untuk spiritual growth juga. Tapi untuk hari Minggu biasanya aku tambah dengan baca buku spiritual kah atau lebih mengikuti seminar-seminar yang konteksnya spiritual gitu. Dan ini penting banget karena aku pernah hidup di masa bahwa aku duniawi bagus tapi tidak punya spiritual growth. Ketika punya masalah itu sangat rentan sekali dengan stres. Nah, biasanya orang-orang yang punya spiritual growth yang baik dan menyempatkan diri untuk punya waktu untuk spiritual biasanya tidak rentan stres daripada orang-orang yang tidak punya spiritual growth gitu. Karena hidup itu harus seimbang antara duniawi dan harus spiritual juga gitu. Oke, aku mau tutup sesi ini dengan dari Bapak Walt Disney himself. Jadi perusahaan Disney sudah bertahan 90 tahun lebih, hampir 100 tahun, itu dengan filosofi ini. Di semua kantor Disney, mereka punya cabang di 200 tempat, di 200 negara, semua punya quote ini di depan kantornya, yaitu if you can dream it, you can do it. Remember that this whole thing started with a dream and a mouse.
Yang artinya kalau kalian bisa memvisualisasikan goal itu, kalian pasti bisa melakukan. Ini seperti konsep Buddhis tadi. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Jadi hati-hati, kalau kita memikirkannya sesuatu hal yang negatif, ya akan terjadi hal yang negatif. Gitu. Jadi menjadi positif itu juga perlu usaha, perlu latihan. Perlu latihan, seperti kayak kita latihan badan, nge-gym setiap hari, itu sama. Melatih mental juga harus setiap hari. Gitu. Ingat, semua kehebatan Walt Disney ini itu bermula dari suatu mimpi, suatu visualisasi, and a mouse. Karena waktu itu tikus lewat dan digambar oleh Walt Disney himself. Jadi kalau dia bisa ngelakuin ini, kalau seorang Walt Disney bisa memvisualisasikan ini dan terjadi, kita juga pasti bisa. Gitu. Oke. Ini kontak aku. Kalau ada yang mau kontak bisa via Instagram di @mirahoeng atau via email di mira@miwapratang.com. Aku akan balas semua DM yang masuk ke Instagram aku, walaupun nggak instan, tapi semuanya pasti akan aku balas. Oke, sekian sharing aku hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau nanya, silahkan. Waktu dan tempat aku persilahkan. Thank you. Anumodana. Namo Buddhaya Saking Hontu. Oke, sekian tuh Cik. Luar biasa dari Cik Mira tadi penyampaiannya. Boleh kasih time reaction? Cik Mira? Oke, kalau sudah semua yang disampaikan Cik Mira sudah sedikit menyuntikkan virus positif dan virus semangat. Tinggal kata Cik Mira tadi, action-nya. Jadi mendengarkan selama tadi, setelah sehabis Zoom ini lupa ya, percuma ya Cik. Jadi habis ini yang penting adalah action-nya. Kemudian beberapa catatan saya yang disampaikan Cik Mira ini luar biasa, semuanya ini disampaikan juga oleh Buddha, seperti tadi 4 faktor kesuksesan, yang disebut juga dengan 4 idipada ya, dalam Mahaparinibbana Sutta, kemudian bagaimana kita bermula dari pikiran, kemudian berbagi kebahagiaan, luar biasa. Dan ada yang penting juga, yang sebelum cek HP, ya, cek gadget, dan lain sebagainya, kita kembali ke pikiran kita. Karena mungkin sebagian besar dari kita itu kalau bangun tidur itu langsung cek ya, mata merem aja yang gini-gini HP dulu ya, yang dicari HP dulu. Itu apalagi di masa pandemi ini tugas anak lewat HP, tugas kerjaan lewat HP. Betul. Jadi, sepertinya ada seperti yang disampaikan Cik Mira, kita harus kembali ke kalau pagi ya pikiran dulu yang kita tata. Kemudian saya salut sama Cik Mira. Di saat yang lain pandemi, BB-nya naik loh, Cik. Kan di rumah terus nih, masak makan. Cik Mira BB-nya bisa turun di masa pandemi. Ini buat semangat juga buat yang lain ya. Jadi ternyata pandemi itu bisa kok kita menurunkan berat badan dan yang lain sebagainya. Jadi tidak seperti apa? Ya, memang perlu usaha. Memang iya, perlu betul. usaha, semangat. Keluhannya dan selama ini karena pandemi makan terus di rumah jadi ya dulu aku lebih gendut walaupun aku di luar rumah terus gitu. Jadi alasan itu selalu ada. Nah, itu yang tadi aku bilang. Intinya cuman kita melawan kemalasan kita. Kita melawan diri sendiri gitu. Itu kan sebenarnya bentuk kemalasan dan bentuk excuse ya kalau aku bilang sebuah alasan. Pembenaran diri. Ya udah gue emang gendut karena gue di rumah aja. Yang makin kurus dan makin sehat tuh banyak loh, nggak cuman aku. Beneran. Aku tuh ikutin komunitas ibu-ibu yang rajin nge-YouTube videoan olahraga. Itu bahkan banyak yang lebih gila dari aku, yang tiba-tiba badannya jadi, perutnya bergaris, tangannya berotot segala macam. Sekarang aku harus nge-gym, punya PT dan segala macam. Mereka enggak loh, mereka benar-benar sehari 30 menit pagi, 30 menit malam. Punya 3 anak. Terus
harus ngezoom untuk anaknya dan segala macam. Jadi sebenarnya hidup tuh pilihan, beneran. Kita mau milih jadi gendut karena kemalasan, atau kita mau milih enggak, gue harus lawan ini, gue harus semangat, gue harus tetap punya sesuatu untuk lebih positif atau apapun. Itu semua pilihan. Iya. Pilihan Jadi hidup, alasan gitu. hanyalah kedok kemalasan ya, Ci. Jadi Yes, benar banget. Jadi itu yang perlu kita ingat, bahwa makin banyak alasan itu makin menunjukkan kalau sebenarnya kita malas gitu, jauh dari semangat dan jauh dari sikap positif ya, Ci. Oke, untuk yang lain. Aku juga masih ada kemalasan, cuman ya aku berusaha. Kita gimana cara kita berusaha bersama-sama untuk melawan ya salah satu kemalasan ini. Gitu. Iya. Baik, untuk semua yang hadir sore hari ini, bisa bertanya ke Cik Mira tentang materi tadi atau sharing sesuatu, nanti bisa dijawab oleh Cik Mira. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu beberapa iklan. Beberapa iklan. Baik, ini ada iklan gula Sukita. Ini adalah produk dari Prema ya. Betul. Gula Sukita yang tentu lebih sehat. Ini juga kalau nggak salah Cik Mira waktu itu ikut yang itu ya, Cik, ke Temanggung ya. Ya, betul. Jadi aku cerita sedikit tentang gula aren ini ya. Kenapa menurut aku ini bukan promosi, tapi ini testimoni dari beberapa sahabat aku yang aku kasih gulanya Sukita ini. Banyak banget yang bilang, Mir, gula lo ini beneran asli dan beneran rasanya enak, dan dia tidak terlalu padat. Ya, karena tidak ada kimia atau tidak ada bahan-bahan yang berbahaya dimasukkan ke dalam si gula ini. Ini benar-benar alami, asli. Dan aku udah 3 kali datang ke desanya untuk melihat sendiri prosesnya. Benar-benar ibu-ibunya tuh ngegoreng sendiri gitu ya, ngulek dan segala macam. Itu benar-benar masih pakai tangan, tapi kita pakai semua proses higienis ya, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai tutup kepala, semuanya. Dan ini menjadi suatu gerakan pemberdayaan ekonomi kita, pilot project yang berhasil dan sukses sampai hari ini. Banyak banget yang akhirnya bakery, teman-teman aku atau yang punya kopi gitu ya, mengganti supplier gula arennya menjadi si Sukita ini, karena memang ketika dites jauh lebih sehat, satu jauh lebih sehat, dua jauh lebih enak secara rasa. Dan harganya menurut, setelah aku jelaskan ini untuk pemberdayaan ekonomi wanita di daerah di Temanggung, pada bilang ya ampun Mir, ini oke banget gitu. Oke, iya. Itu jadi langsung ya. Mohon disupport. Iklannya langsung dari pembicaranya loh. Jadi ayo buruan, ini sudah pemesanannya ada di bawah, di nomor. Bisa hubungin di nomor itu atau di Instagramnya Prema langsung gitu. Kemudian untuk iklan yang kedua, ada iklan ya, jadi kayak di TV. Baik, ini ada kegiatan Wandani berikutnya. Ini minggu depan. Kalau ini lebih ke parenting, temanya jurus ampuh membangun karakter anak bagian kedua. Minggu 18 Oktober jam 2 siang. Ya, narasumbernya ada Miss Pranya Dewi, MPD dari Narada School. Tuh, silahkan untuk meluangkan waktu di acara ini. Oke, sudah selesai? Kah? 2? Oke. Silakan untuk para penanya. Mau tanya langsung boleh, open video, open mic, atau melalui chat juga. Ada? Betul, saya boleh. Oh ya, silakan Bu Weni, selamat siang Bu. Yo, siang semua, siang ya teman-teman semua, Sakti Hantui Namo Buddhaya. Ya, hari ini saya dengerin Mira mengasihkan ya. Aduh, thank you, Ci. Walaupun udah enggak milenial ya, tapi paling enggak tadi
saya justru mau minta itu Mira punya PPT bisa di-share ya nanti di grup Oh, kita ya. boleh. Pasti, Very pasti. good. Tadi yang kamu punya ID pada 4, kamu memang sangat milenial ya. Saya tadi fotoin, saya kirim ke anak-anak saya juga, ya kan. Aduh. Saya kasih tahu ini loh, ya kan, bagaimana cara kita mau sukses. Very good, karena saya kenal Mira itu dari dulu ya, udah lama ya. Udah Jadi lama, gila. oh Ciwen nih banget. salah satu mentor kehidupan aku, by the way, guys. Ini ketika aku down atau aku di titik terendah, ini adalah orang yang secara pribadi menyemangati dan sepak terjangnya mau secara personal, di dunia sosial, di dunia bisnis, luar biasa. Jadi aku sebenarnya yang say thank you, Ci. Karena apa yang aku jalanin dan sampai hari ini juga salah satunya berkat kebaikan Ciwen, pasti. Ya, thank you. Tapi ini memang usaha kamu luar biasa. Saya lihat memang dari dulu sampai saat sekarang ini Mira yang memang kalau menurut saya menjalankan usaha-usahanya memang betul dengan ide pada itu ya, dengan ide pada empat Aduh, kesuksesan itu ya, bagaimana Ci. happy di dalam bekerja ya kan. Uh, Mira juga saya tahu bahwa semangat sekali ya, tetap bersemangat. Kita sering berdiskusi, tapi ini contoh good milenial ya, bagaimana di dalam kondisi pandemi ini Mira terus berkarya ya. Saya terus mengamati, mengikuti gerakan Mira melalui Instagram ya. Yeah. Sebenarnya ini bagus sekali kalau ini bisa tersiar di sini, banyak teman-teman ibu-ibu, mami-mami yang bukan milenial, tapi saya tahu bahwa punya anak-anak milenial. Ini yang harus dikasih tahu. Saya juga bosan bilangin anak saya, kamu harus olahraga sekarang seminggu minimal 4 hari atau 5 hari. Betul, Ci. Penting Ya banget. kan? Supaya ini, nah ini dia ya kan, semangat ini luar biasa ya. Tetap terus bersemangat Mira, tetap terus berkarya, berbuat baik dan Thank you, Ci. Aduh, sadu. dimanapun berbuat baik sama saja, tapi Wadani is a good place untuk kamu berbuat baik karena ini menyebar Aku ke tahu. seluruh Pasti. Indonesia. Oke, terusin semangatnya ya. Thank you, Ci. Good. Thank you. Boleh yang lain mengajukan. Terima kasih Bu Wen. Ya. Hentikan lagi dari Ibu Ketua kita yang siang hari ini juga ikut hadir di ruang meeting Zoom kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau saya aja yang tanya. Bagaimana Mira boleh saya memberikan usul buat Mira? Oke, boleh. Oke, ini dengan Mulyawati. Mir, kalau kita lihat anak sekarang itu kan katakan mereka bekerja ya. Ini saya lihat Mira kan ada pengalaman bekerja pada company ya. Kemudian membuat usaha sendiri gitu kan. Nah, saya sih usul, ini anak-anak sekarang kan pada saat umur mereka kan banyak yang bekerja ya di company kan. Lebih banyak mereka yang bekerja di company. Dan sebenarnya pengennya sih buka usaha sendiri pasti. Karena kan kalau mereka punya usaha sendiri mereka ada kebanggaan ya kan. Tetapi banyak juga yang penakut nih. Udah comfort zone di company dan terus berpikir nanti deh umur 35 misalnya gitu kan, atau umur 30 bikin usaha. Tapi waktu kan berjalan terus. Nah, jadi saya usul boleh nggak kalau masih ada waktu tuh bikin kayak semacam ya seperti ini talk show, tapi topiknya adalah ya gitu, maksudnya anak-anak yang bekerja tetapi mereka sebenarnya pengen berusaha, bikin usaha rintisan gitu, apa sih kiat-kiatnya dan apa sih yang mesti diperhatiin gitu loh. Jadi kalau mereka dengar itu barangkali menambah semangat mereka ketimbang mereka nggak pernah mulai gitu loh. Itu aja usulnya, Mir. Terima kasih. Nah, sebenarnya Cimol, thank you. Cuman sebenarnya kalau Cimol, aku nggak tahu Cimol aktif di Instagram atau enggak. Tapi kalau ngelihat di Instagram aku, sebenarnya akhir-akhir ini aku banyak sekali mendapat undangan. Bahkan minggu lalu aku baru diundang oleh, yang terbaru ya, aku baru diundang oleh Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, yang menterinya Pak Wisnu Utama. Aku ngajar tentang bagaimana merubah bisnis offline ke online kalau di Kemenparekraf. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya kalau dilihat, aku sebenarnya banyak sekali diundang tentang ini, tentang topiknya selalu nggak jauh-jauh dari from zero to hero. Ada yang bilang gitu, ada juga yang chasing your dream gitu, atau berani mewujudkan cita-cita. Itu banyak banget, Ci. Aku udah ngebawain sejak pandemi ada kali 10 atau 12 kelas tentang hal ini gitu. Oke. Dan memang salah satu pengalaman yang aku pernah lewatin ya memang gimana aku bisa keluar dari comfort zone aku dan akhirnya mempunyai bisnis sendiri dan bertahan sampai hari ini. Nah sebenarnya ini seru banget karena Cimol pas ngomong ya, dan tadi Ciwen juga sempat cerita. Sebenarnya salah satu orang yang meniti aku sampai titik hari ini adalah Ciweni. Ini secara pengalaman pribadi di luar Wandani. Ketika aku galau ingin keluar dari Disney, orang pertama yang aku telepon adalah Ciweni. Kalau Ciwen masih ingat ya, aku telepon Ciwen itu bisa hampir setiap hari menangis galau tentang Disney. Ketika aku udah nggak happy, aku pengen punya perusahaan sendiri, aku punya gini. Dan Ciwen tuh yang ketika aku down yang nyemangatin lagi, tapi dengan suta. Karena Ciwen emang ya kita tahu semua Ramani gitu ya, kuat secara suta dan memang sangat, kalau menurut aku Ciwen itu sangat motivator material. Ya, dia bisa memotivasi orang. Jadi waktu itu aku disemangatin. Nah, ini menurut aku pentingnya Kalyanamita dan lingkungan yang mendukung ya. Jadi ketika aku down, selain aku telepon Ciweni, satu lagi yang aku telepon adalah Inge. Inge Santoso, ya si Inge. Karena Inge kan juga sebenarnya orangnya motivator banget ya, positif gitu. Itu gantian aja aku telepon tiap hari. Kalau lagi galau hari ini, nanti aku telepon si Inge, nanti besok telepon Ciwen. Gitu, galau aja setiap hari. Sampai akhirnya ketika kita dikuatkan, ketika kita di saat titik terendah, dan kita dikuatkan oleh sahabat-sahabat yang kita sangat percaya, itu menurut aku menjadi suatu kekuatan bahwa, oh mereka aja percaya sama gue, kenapa gue nggak percaya sama diri sendiri? Makanya aku punya quote yang tadi, trust yourself, gitu. Dan itu beneran, sampai suatu ketika aku ingat banget, tuh pernah bilang gini, Mir, the worst case apa sih? Lu nggak punya duit, nggak punya kerjaan, ya udah lu kerja aja di pabrik gue kasih lu kerjaan tekstil. Kebetulan kan Inge pabriknya sama lah usahanya sama aku. Udah the worst case lu kerja aja sama gue, apalagi yang lu takutin? Aku pikir bener juga ya, apa yang harus aku takutkan? Ciwen pernah ngomong gini, Mir, tidak akan pernah terjadi sesuatu yang bukan karmamu. Itu aku ingat banget sampai hari ini. Dan oh iya, maksudnya kalau emang bukan karma gue bangkrut dan gak miskin dan atau aku gak jadi apa-apa, itu bukan karma aku. Tapi aku juga bisa kan menjadi lebih sukses. Nah itulah gunanya menurut aku Kalyanamita, lingkungan yang kita juga sendiri harus mengkondisikan. Aku tahu banyak sekali anak-anak muda yang terjebak di dunia kerjaan, tapi sebenarnya pengen punya usaha sendiri. Sama aku juga dulu begitu gitu loh, Ci. Tapi keadaan memaksa aku untuk keluar akhirnya dan memberanikan diri keluar dari comfort zone aku gitu. Memang tidak mudah, tapi dibutuhkan itu tadi kemauan, semangat, fokus dan bijaksana dari orangnya dulu nih. Sejuta orang. Aku tuh pengen punya Miwa sebenarnya udah 2 tahun sebelum aku keluar dari Disney. Aku tuh udah cerita ke semua orang. Tapi aku nggak berani, Ci. Aku no action. Nah, makanya tadi aku bilang harus action. Karena punya cita-cita, punya semangat, punya ini, tapi nggak punya action. Ya nggak jadi apa-apa. Aku 2 tahun loh di Disney. Terakhir itu aku sebenarnya udah pengen punya brand sendiri. Gitu. Jadi aku tahu, Ci, memang salah satu permasalahan anak millennials adalah terlalu santai di comfort zone sampai mereka punya daya juang yang kurang semangat seperti generasi-generasi sebelumnya.
Terus terang betul. kalau dibandingkan generasi sebelumnya, generasi milenials ini sangat ketinggalan cerita banget di masalah semangat berjuangnya. Betul. Sangat Ci. Karena geng millennials ini begitu lahir semua udah enak. Semua udah enak gitu. Tapi kalau di generasi mamaku itu adalah mereka berjuang untuk bertahan hidup, cari duit, nyekolahin adiknya. Kalau bisa nyekolahin ponakannya dan segala macam gitu. Itu berjuang. Tapi kalau di millennials semua udah disiapkan dan ketika umur SMP aja kita udah punya handphone gitu yang memudahkan semuanya. Jadi memang daya juangnya emang kurang sih. Itu emang sangat diakui oleh beberapa pakar juga bahwa geng millennials adalah kelemahannya itu, Ci. Daya juang. Ketahanan mental daya juang sih. Setuju. Gitu. Jadi boleh banget kalau nanti mau dibikin sesi lagi khusus Wandani. Nah, itu. Jadi konteksnya aku bisa ngomong ke lebih Buddhisnya, Ci. Kalau secara general kan aku nggak terlalu bisa bahas tentang Buddhisnya juga gitu. Kalau mau nextnya, ini aku bisa related dengan konteks Buddhisnya gitu. Thank you Ci masukannya. Boleh banget nanti kita godok. Iya, itu karma baik juga Mir. Kalau menurut saya kamu bisa ketemu kalian Amita yang tepat ya. Karena kalau kita nggak punya karma baik, ketemu kalian Amitanya tuh ngomporin malah. Oh banget Ci. Nah kalau waktu itu aku ketemu teman-teman aku yang ngomporin, udah lu mabok aja, udah lu ngelabing aja, atau lu apa, ya pasti kebawa gitu. Jadi emang sih kan karena baik, tapi kita sendiri juga harus mengkondisikan ya. Gitu. Yes. Oke, sukses nih. Thank you Cimul. Salam buat anaknya yang pernah aku tuh. Oh, dia fans banget. She wants to be like you. No, she can be better than me. She can be better than me. Trust me. Oke, Ci. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang dari yang lain? Jadi tadi seperti kata Cik Mira ya, milenial sekarang itu sepertinya sudah puas di posisi ini, jadi karyawan ya, oke, karyawan dengan seperti itu gitu. Tapi aku ingin meluruskan ya, aku pernah juga seminar ini dan aku seminar tentang ini dan aku ingin meluruskan bahwa menjadi karyawan itu tidak ada yang salah loh. Karena nggak semua orang itu punya cita-cita menjadi pengusaha. Iya. Ada sahabatku yang pinter banget, dia karirnya bagus banget. Sekarang gaji dia tuh ratusan juta di umur sama-sama aku dan disayang banget sama bosnya dan jadi direktur termuda di perusahaannya. Luar biasa. Ya itu nggak apa-apa kalau emang pilihan hidupnya menjadi karyawan dan emang dia berprestasi di jenjang karir, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak semua orang harus jadi pengusaha untuk bahagia. Jadi sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing lagi gitu. Ada sahabatku juga di Disney, dia bilang, dia umur 47, cowok. Dia bilang, Mir memang di umur lo, di umur 27-28 ini, lo harus keluar, lo harus harus mengeksplor gitu. Gimana Mira menjadi orang udah 47, aku punya 3 anak, dan aku harus punya income yang stabil. Karena menjadi pengusaha tuh income-nya nggak stabil loh. Hari ini bisa dapat omset, besok bisa nggak dapat omset gitu ya. Jadi dia bilang, saat ini di umur 47, inilah yang terbaik buat aku. Kerja di perusahaan besar, dapat tunjangan untuk anak dan istri. Gitu. Jadi there's nothing wrong with kerja di kantor dan menjadi pegawai. Ini semua nggak ada yang salah. Ini semua pilihan hidup. Yang pasti punya tantangan yang berbeda dan punya resiko level yang berbeda. Itu aja sih. Gitu. Jadi nggak semua orang harus jadi pengusaha. Menurut aku. Gitu. Oke. Mungkin aku bisa share. Oke, jadi tergantung pilihan, yang penting fokus dan melakukan yang terbaik di bidang pilihannya ya, Ci. Tadi yang
Betul, betul. Iya. Tadi Cik Mira bilang keluar dari Disney umur 26, 27 ya, Cik? Keluar 28. Jadi ini mengingatkan ke kisah Sang Buddha juga bahwa beliau membuat keputusan sangat besar keluar dari istana itu kan di usia milenial kalau sekarang kan 20. Oh iya benar. Ya, jadi ini perlu kita catat juga, ternyata guru agung kita juga membuat keputusan sangat besar untuk seluruh umat itu di usia milenial. Kalau sekarangnya mungkin di zaman itu tidak disebut milenial ya. Sebenarnya aku ada alasan kenapa aku keluar di umur segitu. Karena aku punya janji kepada diri sendiri sebelum umur 30, aku harus punya brand aku itu dan aku harus mewujudkan cita-cita aku. Jadi bagus juga punya deadline kepada diri sendiri. Karena kalau nggak punya deadline ya udah nanti tahun depan lagi tarsok. Tahu ya? Bentar atau esok gitu. Jadi penting juga punya timeline. Selain punya goal, menurut aku penting juga punya deadline. Oke, gue misalnya pengen punya usaha sendiri, tapi kapan? Itu harus juga disebut gitu. Karena kalau nggak punya deadline, itu akhirnya jadi besok lagi, ternyata udah 10 tahun gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak misalnya mau lebih sehat, ya harus kasih deadline. Oke, mulai besok aku harus mulai olahraga. Nah itu kan tiba-tiba ada urgency. Kalau ada urgency kita akan melakukan action. Kalau tidak ada urgency kita tidak akan melakukan action. Ini contoh nyata di dunia advertising. Kalau kalian, ini aku share sedikit ya, karena dulu aku pernah sekolah desain. Advertising, iklan, kalian nonton iklan, pasti ada tulisnya gini. Hubungi segera atau limited kuota atau tempat terbatas gitu kan. Hubungi ini gitu. Itu namanya call to action. Kalau di dunia desain, advertising itu namanya call to action. Jadi itu adalah kalimat yang membuat orang melakukan action. Itu namanya call to action. Jadi setelah kita dikasih tahu informasi produk, pasti tulisannya gini, hubungi segera, barang terbatas, ketersediaan terbatas. Itu kan tiba-tiba orang jadi ada urgency kan. Hah, gue kalau nggak sekarang, gue nggak bisa dapat ini barang. Nah sama, itu psikologis manusia. Ketika kita tidak ada urgency, ketika kita tidak ada urgency itu apa ya? Urgency itu urgent, penting, sesuatu yang sangat penting mendadak gitu ya. Kita sih santai-santai aja. Ya udah besok aja beli obatnya, nanti juga masih ada lah, masih banyak gitu. Contohnya sepeda Brompton deh yang lagi ngetren banget gitu. Itu sampai temenku bilang, Mbak kalau lu nggak beli sekarang, dia diginiin sama orang yang jual, Mbak lu kalau nggak beli sekarang nih 5 menit kemudian, 5 menit lagi ada yang mau beli nih, ada yang mau lihat. Tiba-tiba dia ada urgency nggak? Waduh, gue harus putusin nih sekarang, ya atau enggak? Nah itu kan sudah sebenarnya iklan itu berjalan kan? Kata-kata orang tadi yang, lu kalau nggak beli sekarang 5 menit kemudian ada orang yang mau beli. Lu harus putusin secara 5 menit, mau atau enggak? Gitu, membuat keputusan dalam hidup lu. Itu, jadi harus ada urgency baru orang action. Gitu. Jadi gimana caranya menimbulkan urgency ke diri sendiri, yaitu punya komitmen dan punya janji ke diri sendiri. Gitu. Itu sih sedikit sharing. Luar biasa sekali, Cimira hari ini sangat menginspirasi. Aduh, semangat. Thank you, sama-sama. Aku juga masih belajar. Terus terang. Dan setelah ini ditunggu actionnya ya ditunggu action semua. Kalau lupa sama aku yang ngomongin tadi, seperti tadi aku bilang, nggak apa-apa. Ingat olahraga, itu aja deh. Kita mulai dari situ. Karena dengan olahraga sebenarnya menimbulkan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Gitu. Oke, Ci, ini udah jam 15.40. Mungkin
cukup untuk penanya ya. Mungkin Cik Mira bisa kasih sedikit closing statement untuk penutup di acara siang hari ini. Oke, by the way, yang udah komen di chatting ya, itu tolong di screenshot karena aku akan kirimkan yang udah nulis di chatting sedikit barang Miwa sebagai hadiah persahabatan dari aku. Wah. Oke. Wah. Ayo sekarang masih ada waktu, boleh yang mau tulis komen-komen. Aku cat ya. Ya hadiahnya nggak banyak, cuman ini sedikit memori untuk kalian supaya tetap semangat dan positif di pandemi saat ini. Nah ini jadi banyak nih yang waduh gitu ya. Oke, nggak apa-apa, boleh di chatting. Nanti semua dapat hadiah. Hadiahnya apa ditunggu aja. Closing statement-nya simple aja. Kalau tadi ada yang mungkin nggak ngerti atau bingung atau lupa tadi aku ngomong apa, just remember one thing. Satu, invest in yourself karena nggak akan ada lagi orang yang akan invest di kesehatan kita sendiri selain diri sendiri. Satu itu. Aku yakin ketika kita nanti akan rajin olahraga, badan berasa lebih sehat, pasti pikiran akan lebih jernih. Dan ketika pikiran akan jernih, itu akan merubah hidup kita atau menghadapi masalah-masalah lain dengan lebih tenang. Nah, itu sebenarnya bayangin hanya dengan rajin olahraga gitu, manfaatnya banyak banget gitu. Jadi itu satu saran aku. Nomor dua, kalau nggak punya hobi, nggak tahu mau ngapain, bingung dan segala macam, just be happy. Really, just be happy. Do whatever you want. Di saat pandemi ini aku bilang you are allowed to do whatever makes you happy. Secara positif ya, secara positif. Jadi kita diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang membuat kita happy yang mungkin selama ini sebelum pandemi kita tidak punya waktunya. Seperti tadi, pengen belajar masak tapi nggak punya waktunya, pengen bikin roti tapi nggak pernah punya waktunya. Inilah saat yang tepat gitu. Saat yang tepat kita untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan diri sendiri secara positif ketika mungkin waktunya kita tidak ada ketika sebelum pandemi gitu. Jadi itu bisa dimulai dari situ. So, akhir kata aku juga masih banyak kekurangan. Aku masih banyak belajar dari semua orang yang ada di hidup aku, termasuk kalian semua yang ada di Wandani. So thank you banget semua persahabatan yang aku udah terima selama ini dari kalian. Stay healthy, please gitu ya. Hindari keramaian, jangan paranoid dan jangan ketakutan karena ketakutan itu lebih membunuh daripada COVID. Ingat ya. Jadi thank you semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi secara fisik setelah pandemi. Semua sehat-sehat aja. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua berbahagia. Sadu. Thank you banyak. Thank you. Kita ada foto bareng atau bagaimana? Ya, habis ini kita ada foto bareng. Oke, ini pesan Cik Mira ya, olahraga, badan sehat, pikiran jernih, dan just be happy. Ya. Thank you Cik Mira. Semoga kita ketemu lagi, baik virtual maupun nanti kalau pandemi udah berlalu. Saya berharap sekali ada event ini ketemu langsung Cik Mira secara nggak lagi seperti ini, tapi secara langsung gitu. Terakhir ketemu kan waktu itu tahun lalu. Iya, tahun lalu kita. Iya. Oke, berikutnya kita akan foto bersama ya. Jangan lupa nanti di screenshot masing-masing yang tadi udah komen ya. Thank you ya Ci untuk hadiahnya hari ini. Welcome. Bertambah bahagia. Welcome. Aku bacain loh semua chatting ini, so thank you. Ini kata-katanya luar biasa, overwhelmed. Thank you banget. Thank you banget. Yuk kita foto bareng. Oke, ini
Ya, silakan untuk peserta bisa open video. Mungkin dibuka. Oke, ada beberapa Ya. yang belum. Yang screenshot dari Mika ya atau Mika ya? Yes, aku. Ayo kapan lagi nih satu frame sama Mira Hung? Aku jajaran lagi frame-nya. Oh, iya. Aku mau sebelah Cimira gimana ya? Oke, semuanya siap. Wah, masih ada yang belum kebuka. Ah, gila, aku siapa? Aduh. Oke ya, aku foto dulu ya. 1, 2, 3. Udah, hanya satu slide. 1, 2, 3, gaya yang lain. Sip. Oke, udah sih. Oke. Thank you sekali lagi, Cimira. Thank you, Mandani. Thank you semuanya yang udah datang. Saya sebagai moderator memohon maaf banyak teknis dan lain sebagainya tadi. Thank you ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi. Stay healthy. Thank you. Sampai jumpa di acara berikutnya. Di bulan depan, minggu kedua, tetap ada Mandani Millennial Talks. Apa di screenshot ya yang komen, terus nanti kasih ke Bisa di save chatnya kok, Ci. Paling kanan save chat. Oke. Thank you ya, Mir. Thank you banget, Cimira. Iya, nggak apa-apa. Ini Ci, thank you banget. Ini Febri sama Catur akhirnya bertemu ya. Itu Febri sama Catur itu ini kalau saya lihat mirip sekali lagi Febri rambut pendek. Wandani mirip banget. Pernah kan ya datang ke ada fotonya di itu Wandani Milenial itu. Oh iya udah ketemu ya? Iya. Yang milenial. Ketemu saudara kembar. Kalau saya kan samanya sama Inge. Inge, iya. Oke.